Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar pelajaran 9, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Quran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dan pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan yang keempat adalah mempraktekkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah, karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik yang lain. Pelajaran kita yang pertama adalah sholat tarawih. Apa sholat tarawih itu? Menurut bahasa, sholat tarawih berasal dari bahasa Arab dalam bentuk jamak dari tarwihatun yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakan dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Bagaimana cara mengerjakannya? Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih dikerjakan seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan adalah niatnya. Rasulullah melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 20 rakaat, dilaksanakan 2 rakaat 1 salam, lalu ditambah sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Adapun niat sholat tarawih ketika dilakukan sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya niat sholat tarawih kita menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah niat sholat tarawih ketika menjadi imam,
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari sholat tarawih beserta dengan niatnya, selanjutnya kita akan belajar tentang sholat witir, karena sholat witir ini sangat dianjurkan. Anak-anak, setelah kita melaksanakan sholat tarawih, biasanya kita lanjutkan dengan sholat witir. Tentunya kalian sudah pernah melaksanakannya pada bulan Ramadan ya, pada saat setelah melaksanakan sholat tarawih. Sholat witir itu adalah sholat ganjil yang bilangannya bisa berjumlah 1, 3, 5, 7, dan kebiasaan kita lakukan adalah 3 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam dan 1 rakaat 1 salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir atau esa dan suka kepada yang witir. Maka salat witirlah wahai ahli Quran. Berikut niat salat witir 2 rakaat. Usolli sunatal witri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat salat sunnah witir 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat salat witir 1 rakaat. Usolli sunatal witri rok'atam mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat salat sunnah witir 1 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, selanjutnya bahwasanya sholat tarawih itu boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Namun sangat dianjurkan untuk berjamaah. Mengapa? Karena dengan berjamaah kita akan memperoleh pahala 27 derajat dan lebih mensiarkan Islam serta memupuk persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Apa itu arti qiyamul lail? Artinya bangun di malam hari dan melakukan ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu man taqaddama man zambih. Yang artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa keutamaan sholat tarawih? Yang pertama yaitu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, pahala ibadah dicatat seperti sholat 1 malam penuh. Dan yang keempat yaitu mempererat silaturahim kaum muslimin. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, pelajaran kita selanjutnya adalah tadarus Quran. Apakah tadarus itu? Menurut bahasa, tadarus berasal dari kata darosa, artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Sedangkan menurut istilah, tadarus adalah mempelajari Al-Quran. Anak-anak, kalian tentunya pernah melaksanakan tadarus Quran di bulan Ramadan. Nah, tadarus Al-Quran dapat dilakukan sendirian, bisa bersama-sama di dalam masjid, boleh di rumah, musola, ataupun di masjid. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar bagaimana tata cara tadarus yang baik. Pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaknya berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengawali dengan membaca ta'awudz, auzubillahiminasyaitonirrajim, kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, di tempat yang bersih. Dan yang keempat, berbusana yang bersih dan menutup aurat yang rapih. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru ya sayangnya. Dan yang ketujuh, membaca dengan suara sedang. Dan yang kedelapan, tidak berbicara, bersenda gurau atau bercanda. Lagi membaca Al-Quran khusyuk. Jika ada yang mengajak berbicara atau bersenda gurau, kita abaikan terlebih dahulu. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya bacaan kita lebih baik ya anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana keutamaan sholat tarawih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat tadarus. Manfaat tadarus ada 6. Yang satu, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. 2, memperlancar membaca Al-Quran. 3, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebagai penutup dan kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, mudah-mudahan ketika di bulan Ramadan kita dapat menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan baik dan khusyuk sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas video pada kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.